Mahasiswi yang baru saja lulus itu memilih jalan berbeda. Dia memutuskan naik lift yang kosong tanpa orang. Tapi karena terlalu gugup, dia malah jatuh ke pelukan seorang bos besar di kursi roda. Saat hendak bangun, ternyata rambutnya tersangkut di kancing jas pria itu. Bos yang biasanya dingin dan angkuh pun langsung marah besar. Dia menatap dingin sambil menyebut gadis itu bodoh. Lalu memerintahkan asistennya segera mendorongnya pergi. Setelah pria itu pergi, gadis itu hanya bisa menunduk malu, memungut berkas lamaran yang bertebaran di lantai dan bergegas keluar lift. Tapi saat dia baru saja menyerahkan CV kepada pewawancara, ternyata manajer HRD di tempat itu adalah adik tirinya yang penuh tipu muslihat. Dengan senyum sinis adiknya mengejek latar belakang pendidikannya. Katanya gadis itu cuma lulusan SMA, tidak layak masuk perusahaan elit seperti ini. Tapi pewawancara membela, meski pendidikannya tidak tinggi, tapi dia punya kemampuan kerja yang luar biasa. Pernah belajar di luar negeri, menguasai 4 bahasa asing, sangat cocok untuk posisi resepsionis. Adik tirinya tidak bisa membantah, lalu mengambil alasan bahwa peraturan perusahaan mewajibkan minimal lulusan sarjana. Pewawancara tak berani melawan. Akhirnya dengan berat hati menyatakan dia gagal. Saat gadis itu kecewa dan hendak pergi, sang bos besar lewat di depan pintu. Secara tidak sengaja mendengar semua yang terjadi. Dia pun memerintahkan asistennya untuk menyuruh HRD menerima gadis itu, tapi posisinya sebagai petugas kebersihan. Meski heran, asisten tetap menjalankan perintah. Pewawancara segera mengejar dan memberitahu gadis itu kalau masih ada posisi cleaning service yang kosong. Kalau tidak keberatan bisa mulai besok. Gadis itu langsung mengangguk. Katanya asal bisa kerja, pekerjaan apapun tidak masalah. Lalu pergi dari perusahaan dengan senyum ceria. Sang bos yang bersembunyi di balik sudut melihat senyumnya. Tanpa sadar bergumam kalau gadis itu bodoh tapi menggemaskan. Asisten yang bingung bertanya, kalau memang ingin mempertahankan dia, kenapa tidak langsung beri posisi sekretaris? Bos besar menjawab dingin agar jangan ikut campur. Kalau tidak ingin disuruh menggantikan gadis itu bersihkan toilet. Asisten langsung diam 1000 bahasa. Keesokan harinya, gadis itu naik motor listrik menuju tempat kerja. Namun tidak sengaja menabrak sebuah mobil mewah. Sopir mobil itu buru-buru turun. Setelah memastikan gadis itu baik-baik saja, dia melapor pada penumpang di kursi belakang bahwa mobil hanya lecet sedikit. Bos besar awalnya menyuruh agar jangan buang waktu, tapi begitu menoleh, dia melihat gadis yang kemarin. Rasa isengnya pun muncul. Dari balik jendela dia bertanya, apakah ingin menyelesaikan masalah ini secara hukum atau damai? Kalau lewat hukum akan dilaporkan ke polisi. Kalau damai harus bayar $20.000. Gadis itu hanya punya 1.800. Langsung panik dan menulis surat hutang. Berjanji akan melunasi setelah gajian. Sopir bilang dia tidak bisa memutuskan. Meminta gadis itu bicara langsung dengan bosnya. Saat gadis itu hendak menjelaskan soal kondisi keuangannya, tiba-tiba bos itu menaikkan harga. Uang ganti rugi langsung jadi 2 kali lipat. Gadis itu sampai wajahnya memerah karena marah. Melihat reaksi itu, bos malah menyuruh dia mengatakan beberapa kata pujian untuk menebus hutangnya. Satu kalimat senilai $2.000. Gadis itu langsung memuji tanpa henti. Semakin lama pujiannya semakin berlebihan, sampai memuji istri dan anak sang bos. Padahal bos itu sudah lama hidup sendiri. Mendengar itu wajah bos langsung gelap. Dia membuka pintu mobil dan dingin berkata bahwa $20.000 akan dipotong dari gajinya. Gadis itu kaget dan protes. Katanya dia tidak punya hak potong gajinya. Bos itu hanya menyebutkan namanya. Gadis itu buru-buru mencari nama itu di ponsel. Barulah sadar kalau pria yang ditabraknya adalah bos besar di perusahaan tempat dia bekerja. Sebelum pergi, bos berkata bahwa jika terlambat 1 kali, akan dipotong $50. Gadis itu masih syok, langsung bergegas menuju kantor. Begitu tiba di depan pintu, dia malah bertemu mantan pacarnya, yang datang untuk mengajaknya balikan. Semua kejadian itu dilihat oleh sang bos dari kejauhan. Untuk menolong gadis